Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro semuanya, hari ini kita masuk di podcast Poristek, podcast riset dan teknologi. Podcast riset dan teknologi. Kan biasa kita kalau ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi ini bahannya ilmiah karena melalui riset. Hari ini kita ada Bang Jali nih. Hai. Bang Sazali, ini salah satu senior saya dulu waktu di Mesir. Waktu di Mesir dulu aku belajar beli Tomia ke Azhar sama beliau ini. Beliau juga salah satu dosen di FH, ya. Apa, tata negara? Saya konsentrasi di hukum tata negara. Wow, malah hukum tata negara. Tapi ingat ya, seniornya tadi nggak jauh amat gitu. Jangan dibayangkan ini umurnya sekian puluh tahun terpaut gitu kan, enggak ya. Beliau aja wajahnya masih nggak begitu jauh, bahkan kalau dari sisi penampilan enggak dong. Sengaja aja ini biar kita. Oke, kita hari ini karena kebetulan beliau juga Bang Jali ya. Gua panggil Bang aja ya. boleh. Karena Bang Jali ini juga memang concernnya di hukum tata negara, dan salah satu buku yang sudah disusun beliau itu bagus banget dan sangat relevan sama keadaan di Indonesia sekarang, yaitu tentang relevansi negara dan agama, Bang ya. Tepatnya relasi. Hubungan antara agama dan negara. Ya kan kita sama-sama tahu nih kan, kemarin lagi rame banget, tiba-tiba baru beberapa hari diangkat Kepala BPIP baru mengeluarkan statement bahwasanya ini hati-hati nih saya ngomong juga bahwasanya agama adalah musuh besar Pancasila. Wah, itu langsung geger itu. Ya, dan bahkan jadi tema salah satu diskusi yang elit di negeri ini ya. Betul itu. Saya bilang, artinya cuman karena satu statement seperti itu kan negeri ini langsung gaduh. Artinya itu sangat pembahasan yang memang gila itu. Itu kalau gini, kalau misalkan kita lihat kenapa statement seperti itu cepat direspon oleh masyarakat, bikin gaduh, itu menunjukkan betapa sensitifnya ternyata tema Pancasila dan tema agama. Apalagi kita sama-sama tahu lah, pemilu berapa kali ini kan isunya adalah bumbunya selalu diramu dengan bumbu-bumbu agama dan lain. Makanya ketika isu itu muncul, saya juga jadi tertarik melihat bukunya Bang Jali ini sangat relevan lah. Makanya kita akan membedah secara mungkin ya, kita akan bahas, paling nggak kita tahu sih sebenarnya apa sih relasi hubungan agama sama negara ini sebenarnya mulainya dari mana. Cuman sebelum itu saya pengen tanya sebenarnya Bang, sebelumnya latar belakang kan banyak kan, tata negara itu kan nggak hanya mengurus tentang agama, negara dan lain-lain. Cuman kok kenapa memilih menulis buku tentang itu? Sebetulnya itu e-book ya, e-book yang kemudian saya sebarkan kemana-mana, itu disusun oleh Pusat Studi Hukum Islam ya, di Fakultas Hukum UI. Latar belakangnya sih sebetulnya mencoba untuk, karena ini tadi kalau dibilang di pemilu kita di 2 periode yang terakhir ini misalnya, itu selalu bumbu-bumbu seperti itu. Betul. Selalu yang dijual itu ada 2 hal, yang dipolitisasi kalau saya bilang itu 2 hal. Yang pertama adalah mempolitisasi agama. Nah, itu dia. Versusnya apa? Versusnya adalah politisasi kebangsaan atau nilai-nilai kebangsaan. Selalu seperti itu. Agama diposisikan, dibenturkan dengan negara, nilai-nilai kebangsaan dan seterusnya. Nah, artinya saya melihat dari sisi ini itu diskursus tentang sebetulnya negara ini harusnya seperti apa. Diskusi tentang relasi agama dengan negara itu selalu terus muncul. Dan selalu bisa dibenturkan, dipolitisasi dan seterusnya. Artinya tema ini bukan tema yang usang, meskipun tema ini sudah sangat lama sekali. Sudah. Kayaknya dari dulu saya lihat penelitian di Google, apalagi yang kita melihat penelitian tentang agama, negara. Itu bukan tema yang baru, dan bahkan diskursus debat soal hubungan antara negara dan agama sebelum kemerdekaan itu sudah terjadi. Ada. Iya. Sebelum negara ini ada antara Soekarno dan Natsir. Betul. Karena Soekarno masuk di nasionalis. Yang Natsir ini masuk di agama. Mereka diskusi melalui tulisan itu sangat bagus sekali, apalagi ketika itu Soekarno sangat terinspirasi dengan Turki. Karena Turki waktu itu sudah lagi mensekularisasi. Mensekularisasi. Nah, jadi
gara-gara itu saya rasa kemudian ada hal yang menarik yang baru yang di dalam e-book itu yang tidak pernah atau mungkin jarang sekali untuk dimunculkan adalah masalah konsep negara tamyiz. Oke, itu nanti kita bahas. Kita masuk asal. Oke, pokoknya latar belakangnya memang sangat menarik karena saya sampai heran sebenarnya. Kenapa di zaman apapun, apapun zamannya, apapun kapanpun waktunya, isu negara sama agama ini tidak pernah adem ayem. Pasti kalau diangkat pasti langsung rame. Diangkat rame. Okay. Cuman oke, kita masuk mungkin pembahasan pertama. Saya lihat, saya baca bukunya berapa kali gitu. Itu yang pertama diangkat masalah sekularisme sebenarnya. Ya, karena kita tahu sama-sama tahu bahwasanya dogma gereja dari barat ya, kalau masalah sekularisme itu memang dari barat. Waktu itu kan dogma gereja itu sangat kuat. Bahkan kalau Bang Jadi pernah nonton, saya pernah nonton ini Galileo. Iya, Galileo kan dia mengatakan bahwasanya bumi itu bundar, itu kan dia langsung dihukum sama gereja. Padahal itu berdasarkan riset dia. Cuman hanya karena berlawanan dengan gereja akhirnya kamu nggak boleh ini dihukum sampai terakhir. Nah, kira-kira gimana? Jadi memang sekularisasi atau sekularisme itu tidak bisa kita lepaskan dari sisi historisnya dari pengalaman yang dialami oleh dunia barat ya. Prosesnya sebetulnya sangat panjang sekali sampai misalkan di mana kenapa kemudian agama Kristen ketika itu bisa menguasai Barat begitu masuk ke Romawi kita bilang hampir setengah dunia lah. Yang awalnya sebetulnya bangsa Romawi ini bukan beragama Kristen. Terus agamanya apa ketika itu? Jadi penganut bangsa Romawi ini akan lebih pelan lagi ya. Jauh banget kita. Bangsa Romawi itu kan bangsa yang dia agamanya itu sebetulnya bukan monoteis tapi politeis. Banyak Tuhan, dewa dan sebagainya. Sedangkan agama Kristen aslinya adalah monoteis. Masuknya agama Kristen ini ke bangsa Romawi ketika itu boleh masuk tapi dengan dalam tanda kutip dengan syarat ada kontrak kontrak. Makanya kemudian di agama Kristen lahirlah konsep Trinitas. Politeis. Itu sejarah awalnya sama sekali Kemudian sampai dia diterima di bangsa Barat, kemudian dia menjadi agama yang dominan, pengaruhnya sangat besar sekali. Maka keberhasilan ini akhirnya dimanfaatkan oleh institusi gereja untuk memonopoli segala hal. Termasuk tadi kalau kamu bilang tadi soal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu semuanya harus tunduk pada doktrin gereja. Makanya gini, kalau bahasanya berarti politisasi agama itu sudah ada sejak dulu ya. Memang sudah dari dulu. Karena begini secara natural kekuasaan itu adalah butuh suatu dukungan. Itu kan penting. Pasti. Sedangkan agama ini adalah basis dukungan sebetulnya. Legitimasi. Sekarang pun dalam konteks demokrasi misalkan. Kenapa isu agama selalu bisa digoreng, bisa dibawa? Karena begini, misalkan tokoh-tokoh agama adalah bagi demokrasi yang liberal itu adalah pundi-pundi suara. Betul. Kalau itu saya sangat setuju. Kita tidak bisa pungkiri. Lu mau nyalek, lu mau nyalon misalnya. Dekatin aja tuh satu kiai, dua kiai itu apa yang dikatakan ustadz kayak segala macam itu kan sudah bisa. Dan itu kan sangat pengaruh. Nah itu contohnya. Itu bentuk legitimasi sosial. Jadi memang dukungan sosial gitu kan. Nah seperti itu. Nah kembali kapan itu mulai mereka kan ketika tadi itu pengaruhnya kuat nih. Kapan kok mereka baru mulai sadar kayaknya kita nggak boleh kayak gini nih? Pasti ada satu titik. Mereka ketemu di situ kan. Sebetulnya era itu kemudian sekularisasi tidak lepas juga kemudian awalnya kan ketika Barat dalam masa kegelapan. Rasanya itu kemudian mulai sebetulnya ada jasa para filsuf sih. Para filsuf kemudian filsuf Yunani pasti. Tidak juga. Enggak juga. Justru kalau mau jujur, justru jasanya itu dari dunia Islam. Saya sempat baca semalam bahwasanya ketika Romawi itu mau menginvasi negara-negara Islam, mereka tuh kaget ngelihat bahwasanya kok Islam ini bangunannya sangat megah dan lain-lain. Berarti ada dan sumbangsi Islam gitu ya. Posisinya ketika itu begini.
masa atau era di mana Barat mengalami dark age atau masa kegelapan itu dunia Islam sebetulnya lagi masa puncak kejayaan. Cuma kadang-kadang kita membaca sejarahnya itu terputus. Ya, padahal. Betul. Jadi hal-hal yang kalau zaman sekarang kita melihat teknologi Barat lebih maju, ya kan? Padahal dulu kemungkinan besar ya posisinya sama seperti saat ini. Teknologi di dunia Islam sudah maju. Dunia Islam sudah mengenal yang namanya teropong. Ya. Betul. Dunia Islam sudah mengenal namanya sistem teknik medis segala macam, bedah. Dunia Barat ketika itu masih belum. Termasuk filsuf begini ya, membuka pikiran, cara wala berpikir, menggunakan kemudian akal untuk berpikir. Itu dunia Barat sebetulnya berhutang banyak pada ilmuwan-ilmuwan Islam. Contohnya, orang Barat itu tidak bakalan bisa mempelajari atau memahami filsafatnya Aristoteles tanpa lewat Ibnu Rushdi. Karena Ibnu Rushdi itulah yang menerjemahkan, menulis ulang atau mensarah gitu ya. Kalau sekarang mencarah berarti bahasanya. Bagaimana filsafat Aristoteles? Makanya Ibnu Rushd itu digelari bagi dunia Aristoteles yang kedua. Berarti gini, pemikiran Ibnu Rushd itu juga memang berasalnya dari Aristoteles juga. Tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi banyak mempengaruhi. Karena ulama Islam itu punya filter. Ulama Islam menurut saya itu yang penting. Artinya kan kita tidak menolak, kan banyak ya. Saya rasa banyak teman-teman kita juga di luar sana yang pokoknya ini Barat. Enggak, kita nggak boleh ya. Karena gitu. Relasi antar peradaban itu sebuah keniscayaan. Nggak mungkin kita lepas begitu bikin benteng tembok gede gitu, nggak mungkin. Nah, terus lanjut tadi. Sekularisme itu muncul atau mulai bergulir seiring dengan perkembangan filsafat juga sebetulnya. Maka kemudian ada satu titik misalkan masa Renaissance. Betul, Enlightenment. Ya kan itu mulai mereka sadar kan pikiran bahwasanya ada masalah dalam teks yang ada di kitab suci mereka. Nah, mulai ketika itu mulai mengadakan semacam revolusi berpikir sampai misalkan sampai revolusi industri juga akhirnya sains betul-betul bisa berkembang. Jangan sebelum itu berarti sains itu mau berkembang berbenturan dengan gereja ya? Iya, karena dulu ilmuwan seperti yang kamu bilang tadi ya, misalkan si Galileo misalkan ya, itu ketika mengatakan hasil riset saja dia sudah diinkuisisi. Kalau pokoknya saya kan sering nonton ya film-film yang zaman dulu kalau Britania kan dulu sering peperangannya perang salib dan lain-lain. Film rata-rata pasti semuanya ketika itu pembahasannya perang apapun itu pasti didominasi oleh gereja yang mulai. Bahkan sampai yang terbaru ini kemarin kan banyak film tentang Da Vinci Code. Ya kan 3 seriesnya itu kan saya rasa film yang membuka aib mereka gitu. Katanya sampai di boykot juga itu. Artinya gereja itu sampai segitunya itu untuk mengukuhkan kekuatan mereka. Sebetulnya kalau kita bicara sekularisme atau konsep negara sekuler juga nggak bisa lepas juga dari konsep negara teokrasi. Nah begini, jadi kalau justru mestinya yang kita bahas lebih awal tadi adalah negara teokrasi. Karena Barat itu mengalami teokrasi dulu. Baru kemudian mengalami sekularisasi. Karena teokrasinya sudah terlalu kuat kayaknya. Teokrasinya itu ada pada ketika institusi gereja tadi menjadi menjadi powerful gitu kan. Nah, ketika segala sesuatu atau segala hal yang diputuskan oleh negara itu harus berdasarkan legitimasi dari gereja, bahkan gereja menempatkan dirinya sebagai wakil Tuhan. Nah, sebetulnya konsep dari teokrasi itu ketika negara menyatu dengan institusi keagamaan dan ini adalah wakil Tuhan. Ketika dia wakil Tuhan, jadi, apa coba? Mau tidak mau kita harus patuh. Harus patuh. Konsekuensinya harus patuh. Salah benar itu nggak ada kontrol. Betul. Nah, makanya setiap yang bertentangan dengan gereja ketika itu, maka dia mesti bersalah. Meskipun secara sains, secara logika, secara filsafat dia sebenarnya tidak salah gitu. Dan itu hasil riset empiris betul. Contohnya kan yang tadi misalkan
diskursus antara bumi bulat sama bumi darat. Karena dulu dikuasai oleh doktrin atau Oke, tadi kita udah banyak nih bahas tentang sekuler barat nih. Kayaknya kita nggak adil kalau bahas sekularisme di barat sama tidak membahas sekularisme di timur. Betul. Dan di buku situ ada kan sekularisme di timur. Pertama saya baca, saya kira sekularisme di timur ini Bang Jali mulainya di Islam. Terus saya malah di Jawa dulu mulainya. Iya kan? Gimana itu kira-kira sekularisme di dunia Islam tuh begini. Iya. Gini. Sebetulnya makanya yang saya bilang tadi, kita nggak bisa memisahkan dialog atau interaksi antar peradaban, apalagi antara peradaban besar kan, seperti itu. Maka mau tidak mau ketika sekularisasi terjadi di barat, maka ini bisa jadi dan efeknya akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga dunia Islam. Berarti mulainya dulu dari barat kan? Memang. Mulainya dari barat. Ya, kalau kita istilahkan virus ya. Sana ini kayak virus yang sekarang lagi booming gitu kan, ya nyebar juga akhirnya begitu kan ke seluruh dunia. Cuman begini, penyebaran virus sekularisasi tadi sebetulnya tidak lepas juga dari kondisi internal umat Islam. Yang dialami ketika itu adalah mulai melemahnya kekuasaan Ottoman atau runtuhnya dinasti Utsmani waktu itu. Ya, maka kemudian pintu masuknya itu sebetulnya ada di dinasti Utsmani yang pusat pemerintahnya ada di dan itu kan belum terlalu lama, tahun 19 betul. Nah, mulainya maka pintu masuknya di situ karena ketika itu pusat kekuasaan Islam ada di Turki Utsmani yang paling besar ya. Nah, maka pintu masuknya di situ. Nah, ketika Turki nih mengalami ketika dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka dia melakukan sekularisasi. Asumsinya dia adalah begini. Barat itu maju dengan sekuler, memisahkan agama. Jadi konsep intinya sekuler itu apa sih? Memisahkan agama dari yang dulu dari ruang publiknya Barat itu dikuasai oleh agama, maka ditarik keluar. Agama nggak boleh nih ikut cawe-cawe masalah urusan publik ya. Jangan masuk ke istana lah gitu ya. Nah, maka melihat kemajuan Barat dengan sekularisasi, Mustafa Kemal Atatürk juga itu mencoba kayaknya kita harus menduplikasi. Niatnya dia ya. Sebetulnya pengen pengen mengangkat Islam lagi, tapi cuma caranya duplikasi seperti itu. Dan dia kan saya baca ya, dia tuh mengambil mentah-mentah gitu loh. Sekularisme yang di barat itu pokoknya mau diambil mentah-mentah sampai dia keluarkan nilai-nilai Kemal itu ya, ada namanya ya. Iya, kayak dulu di Turki ya azan dilarang sampai segitunya ya. Sampai sekulernya sampai segitunya. Itu mulai sekularisme di Islam itu mulainya di Turki ya. Nah, tapi tidak kemudian, ini kan langkahnya Kemal Atatürk ini tidak kemudian diamini saja oleh dunia Islam seluruhnya. Banyak yang protes karena juga. Para ulama kita itu juga banyak yang protes ya. Pasti. Banyak yang protes. Begini, karena yang dialami Barat itu berbeda dengan yang dialami Islam. Belum tentu nih, misalkan ya kita mau nanam ini, belum tentu apa yang kita tanam di Barat itu sama bisa tumbuh dengan yang kita tanam. Karena masyarakatnya berbeda, kulturnya berbeda. Umat Islam itu tidak ada masalah dengan teks kita fikih. Sedangkan Barat itu bermasalah dengan teks kita fikih. Makanya saya gini, kenapa kok dipertentang? Kenapa mungkin terjadi sekularisme di Barat itu yang saya baca? Karena banyak para saintifik ini, sains-sainsnya, penelitian mereka itu ternyata bertentangan, iya kan? Iya, betul. Bertentangan ya, bumi bulat lah, mungkin gravitasi dan lain-lain. Kalau kita sendiri di Islam malah kebalikannya kan? Betul. Kita banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwasanya Islam itu malah teks-teks kita malah yang benar. Sayap lalat bahwasanya sampingnya itu ada obat, sampingnya penyakit. Itu kan sangat berbeda gitu. Makanya kita sudah banyak masuk sekularisme tadi, ada teologi juga. Sebenarnya kalau menurut Bang Jali ini, dalam dunia Islam itu yang pasnya sebenarnya konsep negara dan agama ini sebenarnya gimana? Nah, yang harus digarisbawahi itu begini. Sebetulnya masalah konsep negara ya tidak ada patokan yang baku
dari Al-Quran maupun Sunnah atau dari Nabi ya. Seperti perkataannya Pak Mahfud kalau nggak salah. Itu nggak ada patokan yang baku. Lu harus bikin negara bentuknya seperti ini. Betul. Lu harus bikin negara bentuknya seperti itu misalnya. Nggak ada. Yang ada adalah prinsip-prinsip bagaimana mengelola negara, bagaimana hubungan antara rakyat dengan penguasanya misalnya. Itu saja prinsip-prinsip keadilan, prinsip kesetaraan. Cuma begini Pak, karena saya ngajar di salah satu mata kuliah IRLA waktu itu. Beberapa mahasiswa saya lemparkan sebuah pertanyaan, apakah ini langsung kita lebih spesifik, apakah khilafah itu perlu? Ya, beberapa jawaban mereka bahwasanya menurut mereka beberapa ajaran tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan membentuk sebuah khilafah. Nah itu menurut saya makanya perlu diluruskan kayaknya. Nah iya. Gimana? Begini. Kok bisa ada semakin sensitif ya. Begini, karena betul. Ada yang menarik ya. Beberapa waktu lalu Al-Azhar ya, kampus kita nih ya, itu mengadakan muktamar internasional yang mengundang seluruh ulama-ulama di dunia. Ya. Nah, salah satu poin yang penting yang harus mungkin harus disebarluaskan adalah bahwasanya konsep khilafah itu diterima. Konsep khilafah itu diakui eksistensinya. Tapi kapan eksistensinya itu? Ketika zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Khususnya zaman Khulafaur Rasyidin. Zamannya memang ketika itu menuntut. Zamannya sahabat Nabi. Konsep kepemimpinan Nabi kita namakan konsep negara atau kepemimpinan ala nubuwah atau ya kan berdasarkan kenabian. Konsep khilafah diterapkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Iya. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin sebetulnya bukan khilafah lagi. Sudah bukan khilafah. Itu sudah menjadi kerajaan-kerajaan daulah. Betul. Kan bentuknya daulah ya. Daulah Utsmani. Patokannya sebetulnya bukan nama, bukan nama. Tapi ketika Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota, ketika itu khilafah sudah runtuh jadi kerajaan. Menjadi kerajaan karena pemilihan kekuasaan berdasarkan warisan dan ini tidak dikenal di zamannya sahabat ketika itu. Nah, itu poinnya di situ. Atau dikenal di zamannya Khulafaur Rasyidin. Nah, begini, tapi apakah kemudian cocok dengan konteks sekarang? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, Islam tidak mengasih bentuk. Betul. Maka kemudian itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kita kan tidak disuruh untuk membentuk satu negara dengan satu bentuk sistem pemerintahan tertentu. Makanya kemudian hasil konferensi internasional ulama yang diselenggarakan di Al-Azhar kemarin itu untuk saat ini yang cocok adalah konsep negara republik demokratis. Nah, maka kemudian, kalau kita bicara lalu konsepnya seperti apa? Nah, ada konsep yang menarik yang sebetulnya ini ketika aku nulis buku ini ya, itu sebetulnya terinspirasi dari statement dua ulama di Al-Azhar. Pertama adalah statementnya Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Yang kedua adalah statementnya pemikir Islam Dr. Muhammad Imaro. Ketika mengatakan di dalam agama di dalam Islam itu Islam tidak mengakui negara sekuler. Ya. Kemudian Islam juga tidak mengakui negara agama teologis. Teokrasi. Tapi yang di dalam agama Islam ada tamyiz. Itu dia. Apa maksudnya tamyiz gitu ya? Maksudnya tamyiz itu adalah itu kan kalau kita artikan secara sederhana anak yang mumayyiz itu yang bisa membedakan ya kan? Kenapa dia masuk di kalau di Imam Syafi'iyah gitu, sinul mumayyiz itu kan sinul sudah balik gitu. Sebelum balik. Tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik. Berarti konsep tamyiz berarti gini, sebelum masuk. Konsep tamyiz ini karena saya sambil bayangkanlah saya ini awam, saya nggak tahu apa itu tamyiz. Tapi kalau menurut Bang Jali tadi berarti tamyiz ini adalah sebuah tawaran diskursus baru lah dari Syekh Ali Jum'ah sama Dr. Imaro itu bahwasanya kita tidak hanya menolak sekularisme terus menolak teokrasi tapi kita nggak memberikan solusi. Betul. Nah, kira-kira konsep tamyiz ini bisa gimana? Gini, karakter Azhar dan juga karakter yang selalu ini kan adalah moderat ya, wasatiyah, tengah-tengah. Islam itu juga agama yang tengah-tengah sebetulnya.
ketika ada di satu sisi konsep sekuler itu memisahkan agama dengan negara, di sisi yang lain ada teokrasi menyatukan agama dengan negara. Maka tamyiz ini sebetulnya di tengah-tengah posisinya. Tamyiz itu adalah dia negara bisa memisahkan nih, memilah-milih memisahkan mana yang menjadi urusan negara, mana yang menjadi urusan agama. Yang itu tidak boleh dimasuki negara dalam konteks agama, dan negara juga tidak boleh masuk ke urusan negara. Tapi ada juga urusan yang dua-duanya boleh masuk kan? Iya, gitu. Contohnya yang boleh masuk dua-duanya tadi. Seperti yang mahasiswa bilang tadi misalnya. Jadi hukum Islam nggak bisa tekat tanpa negara. Memang ada beberapa hukum di dalam agama Islam yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya negara. Contohnya apa? Hukum pidana, hukum kisos gitu kan, itu dan lain-lain. Tidak mungkin itu nggak boleh nih. Misalkan nih, lu nyuri barang gue gitu kan, saking gue sangat islaminya, gue potong tangan lu. Nggak boleh. Malah kacau gitu. Karena itu hukum itu penegaknya adalah negara. Dan dari dulu juga begitu. Iya, dari dulu juga begitu. Artinya memang dari dulu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada pertentangan antara agama dan negara ini. Nah, tapi juga ada urusan-urusan kenegaraan yang agama nggak bisa masuk. Makanya agama dalam batas ini tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan demokrasi misalkan. Itu dia. Untuk kepentingan kampanye. Tapi ada juga negara juga mestinya nggak bisa mengintervensi lebih jauh ke umat beragama. Misalnya contohnya apa nih? Iya, betul. Iya, misalkan ya. Makanya saya termasuk orang yang tidak begitu respect dengan perda yang bernuansa syariah yang terlalu masuk ke dalam misalkan. Tapi ada beberapa peraturan daerah ya yang bisa bisa mengatur supaya jalannya lebih bagus itu bisa misalkan kayak tentang zakat, kayak tentang takbiran, betul, perda. Tapi kalau misalkan dia mengatur lebih spesifik, misalkan contohnya tentang baca tulis Al-Quran, jadi setiap warga di daerah situ harus bisa baca tulis Al-Quran. Itu sudah ke zona yang privasi. Kenapa? Begini, ulama saja tidak ada yang sampai mewajibkan umat Islam supaya harus bisa baca Quran, karena itu berat kan. Ya, yang wajib-wajib saja lah sholat, gitu kan, seperti itu. Nah, kenapa negara harus masuk sampai ke ranah itu? Maka ini sebetulnya ada batasan. Tamyiz itu ada di situ. Berarti bagus, gini. Berarti memang kalau menurut saya paling pas berarti kita ada di konsep tamyiz. Ada di konsep tengah-tengah. Karena kita itu wasatiyah, kita itu memang umatan wasat atau pertengahan, kita tidak bisa memisahkan yang agama-agama sendiri, negara-negara sendiri, terus semuanya jalan sendiri-sendiri kan nggak bisa, karena agama juga tidak bisa jalan tanpa negara, negara juga tidak bisa eksis tanpa negara. Agama juga. Betul, karena negara itu harus dia sebagai pelindung agama, pelindung itu dalam arti ada syariat yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan negara, tapi negara nggak bisa lepas begitu saja juga dari agama karena ini penyokong ini. Agama ditinggalkan, ini bahaya, bisa zalim segala macam. Oke, tadi bagus nih. Konsep tamyiz itu kan berarti yang mengemukakan kan tetap waktu konferensi di Al-Azhar itu. Lalu sekarang gimana? Tamyiz ini kalau diterapkan ke Indonesia atau Indonesia ini pasnya sebenarnya bagaimana sih Bang Jadi? Ya, kalau saya lihat ya sebetulnya konsep Indonesia dengan landasannya Pancasila itu sebetulnya sudah sangat mirip-mirip tamyiz. Karena di Indonesia dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, itu fungsinya negara adalah dia menjamin terselenggaranya urusan agama di masing-masing. Cuma terselenggara aja kan, harus sampai spesifik. Dia kalau bahasa lain mungkin memfasilitasi. Misalkan ketika umat Islam pengen haji, maka negara memfasilitasi supaya umat Islam bisa berangkat ke sana. Ketika umat Islam pengen bayar zakat segala macam, negara juga hadir di situ, dikeluarkan undang-undang zakat. Itu memfasilitasi, tapi tidak sampai negara mewajibkan. Meskipun misalkan haji itu adalah suatu kewajiban bagi yang mampu, atau zakat adalah suatu kewajiban. Tidak sampai intervensi sampai situ kan. Cuma fasilitasi aja. Artinya memfasilitasi. Berarti konsep Pancasila ini memang sudah sangat pas sebenarnya sama konsep tamyiz tadi ya. Dan saya rasa kita sudah selesai lah, tidak ada lagi saya rasa perdebatan antara bagaimana agama dan Pancasila. Saya rasa sudah tidak di sana lah
pembahasannya itu kalau menurut saya kita pembahasannya malah ke depan. Bagaimana bisa agama mendukung Pancasila dan Pancasila ini melestarikan agama-agama juga. Saya rasa di situ lebih pas. Oke, saya rasa kita besok-besok akan banyak diskusi lagi sama Bang Jali. Banyak penelitiannya Bang Jali nanti saya sertakan di kolom deskripsi dan lain-lain. Linknya juga nanti, bukunya ada, PDF bisa di-download secara umum. Siapapun bisa download. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di Foristek Podcast Riset dan Teknologi bareng Bang Jali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.